Tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Arya menatap langit subuh yang mulai memerah ketika ia dan 4 temannya Sinta, Riko, Dinda, dan Fikri tiba di base camp Cimelati. Udara Bogor yang dingin menusuk kulit meski mereka sudah mengenakan jaket tebal. Para pendaki lain yang bermalam di base camp terlihat sedang bersiap-siap memeriksa perlengkapan atau mengobrol santai di sekitar api unggun kecil. Makan dulu sebelum kita naik, ujar Arya sembari menyerahkan kotak nasi kepada teman-temannya. Ia adalah pemimpin perjalanan sekaligus yang paling berpengalaman. Namun, bahkan baginya, jalur Cimelati terkenal dengan medannya yang sulit dan cerita-cerita mistisnya. Sinta, yang biasanya periang, tampak diam sejak mereka tiba. Ketika Arya menanyakan alasannya, ia hanya menggeleng. Cuma capek, katanya singkat. Kabut tipis melayang di sekitar base camp Cimelati saat Arya dan teman-temannya bersiap memulai perjalanan. Jam menunjukkan pukul 6 pagi. Tetapi sinar matahari masih malu-malu menembus rimbunnya pepohonan yang mengelilingi area tersebut. Suara canda tawa para pendaki lain yang bersiap menjadi pengiring awal perjalanan mereka, meski kelompok Arya lebih banyak diam. Ayo, kita mulai. Jalur awal masih santai, kok, ujar Arya mencoba mencairkan suasana. Namun, ia tahu bahwa jalur Cimelati adalah medan yang tidak bisa diremehkan. Langkah pertama meninggalkan base camp terasa ringan. Trek awalnya berupa jalan setapak yang landai, melintasi ladang-ladang kecil milik warga dengan deretan pohon pisang di sepanjang sisi jalur. Udara dingin khas kaki gunung memberikan energi segar di setiap tarikan napas. Burung-burung kecil berkicau riang, seperti menyambut mereka dengan melodi pagi. Lihat itu, seru Riko, sambil menunjuk sekumpulan monyet kecil yang bergelantungan di pohon. Dinda terkekeh senang melihat pemandangan itu. Namun, di antara keceriaan mereka, Sinta tetap diam. Ia melirik ke belakang beberapa kali, seperti mencari sesuatu. Ada apa? Tanya Arya akhirnya ketika mereka berhenti sejenak untuk minum. Enggak, cuma rasanya ada yang aneh, jawab Sinta pelan. Matanya tetap memandang ke arah jalur yang baru saja mereka lewati. Arya mengikuti arah pandangnya, tapi tidak melihat apa-apa kecuali dedaunan yang bergoyang lembut ditiup angin. Setelah sekitar 20 menit berjalan, mereka tiba di titik yang disebut Pintu Rimba. Sebuah papan kayu usang berdiri di samping jalur, bertuliskan Gunung Salak via Cimelati dengan huruf yang mulai pudar. Di sekitar papan, pohon-pohon besar menjulang, seolah menjadi gerbang alami menuju kedalaman hutan. Ini dia, jalur sebenarnya mulai dari sini, ujar Arya. Suaranya terdengar sedikit lebih serius. Langkah mereka menjadi lebih hati-hati saat memasuki area ini. Jalur yang tadinya lebar berubah menjadi setapak sempit yang dikelilingi akar pohon dan semak-semak tinggi. Aroma tanah basah terasa lebih kuat, bercampur dengan wangi dedaunan yang menghijaukan suasana. Di beberapa titik, sinar matahari hanya mampu menyelinap melalui celah-celah dedaunan lebat, menciptakan bayangan-bayangan bergerak yang tampak menari di sepanjang trek. Namun, semakin jauh mereka masuk, semakin sunyi hutan itu terasa. Tidak ada lagi suara burung atau gemerisik hewan kecil. Hanya langkah kaki mereka yang terdengar, berirama dengan gesekan tas carrier yang membentur tubuh. Kenapa tiba-tiba jadi sunyi begini? Gumam Fikri. Wajar, mungkin hewan-hewan di sini sudah terbiasa menghindar dari manusia, jawab Arya santai. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasa sedikit ganjil. Biasanya, meski di tengah hutan, selalu ada suara serangga atau burung yang memecah kesunyian. Medan semakin menantang saat mereka mendekati pos 1. Tanah basah mulai mendominasi, bercampur dengan batu-batu kecil yang membuat langkah lebih licin.
Beberapa akar pohon menjulur keluar dari tanah, memaksa mereka untuk melangkah lebih hati-hati. Sinta, yang berjalan di belakang Dinda, tiba-tiba berhenti. "Arya," panggilnya dengan nada gemetar. "Ada apa lagi?" tanya Arya, yang saat itu sedang berjalan di depan. "Aku merasa seperti ada yang mengikuti kita," bisik Sinta. Arya menoleh ke belakang, mengamati jalur yang baru saja mereka lewati. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, di antara deretan pohon tinggi, ia merasa seperti melihat sesuatu bergerak cepat. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya bayangan dedaunan yang tertiup angin. "Kamu pasti cuma capek. Kita hampir sampai di pos 1 kok," kata Arya sambil tersenyum, meski ia sendiri mulai merasa waspada. Setelah hampir 1 jam perjalanan dari base camp, mereka tiba di pos 1. Pos ini hanyalah area kecil dengan tanah datar yang cukup untuk beberapa orang duduk beristirahat. Tidak ada bangunan atau tanda-tanda lain, hanya beberapa batu besar yang berserakan di sekitar. "Lumayan juga ya, trek awalnya," ujar Riko sambil menjatuhkan diri di atas batu besar. Dinda mengambil botol minumnya dan menyeka keringat di wajahnya. "Aku baru sadar kalau aku benar-benar nggak olahraga," katanya sambil tertawa kecil. Namun, suasana rileks mereka tidak berlangsung lama. Sinta, yang dari tadi diam, tiba-tiba berkata, "Aku merasa ada sesuatu di sekitar sini. Suasananya beda. Aku juga ngerasa aneh sih," tambah Dinda. Kali ini suaranya lebih serius. Arya memutuskan untuk memeriksa sekeliling, memastikan tidak ada yang mencurigakan. Tapi, di balik setiap pohon dan semak, hanya ada hutan yang gelap dan sunyi. "Kita harus tetap fokus. Jangan biarkan pikiran kita bermain-main," ujar Arya, mencoba mengembalikan semangat kelompoknya. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu yang tidak biasa telah menyertai mereka sejak dari pintu rimba. Setelah beberapa menit beristirahat di pos 1, Arya memimpin kelompoknya untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Ia melirik ke arah jam tangannya. Waktu masih menunjukkan pukul 7,30 pagi. Namun, hutan terasa lebih gelap dari seharusnya. Pepohonan yang tinggi dan rapat seolah menyerap cahaya matahari, menciptakan suasana remang yang hanya diterangi samar-samar oleh sinar yang menyelinap di antara dedaunan. "Jalur ini mulai menanjak," ujar Arya mengingatkan. "Hati-hati dengan akar pohon, mereka licin kalau diinjak." Trek dari pos 1 menuju pos 2 langsung menghadirkan tantangan. Jalur sempit dengan tanah basah dipenuhi akar-akar besar yang menjalar seperti ular, memaksa mereka untuk memanjat di beberapa titik. Sinta yang berjalan di belakang mulai tampak kelelahan. Namun ia tetap mengikuti langkah-langkah temannya dengan diam. Dinda, yang selalu ceria, mencoba menghidupkan suasana. "Aku rasa ini lebih seperti olahraga panjat tebing daripada mendaki gunung," katanya sambil tertawa kecil. Namun, tawanya tidak lama bersambut. Yang lain hanya tersenyum tipis, terlalu sibuk menjaga keseimbangan di jalur yang semakin menantang. Setengah jam perjalanan berlalu. Suasana mulai berubah. Hutan yang tadinya hanya sunyi kini terasa berat. Udara semakin dingin meski matahari sudah naik lebih tinggi. Tidak ada lagi suara burung, jangkrik, atau bahkan gemerisik dedaunan. Semua suara terasa hilang, seperti hutan itu menahan napas. "Kalian sadar nggak? Kok makin sepi, ya?" tanya Riko memecah keheningan. "Jangan dipikirkan," jawab Arya singkat. Meski dalam hati ia juga merasa tidak nyaman. Ini biasa di gunung. Kadang memang hutan berubah sunyi, tergantung musim. Namun, langkah mereka melambat, seolah-olah mereka semua menunggu sesuatu terjadi. Dinda menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang tertinggal. Tapi, matanya tertahan pada sesuatu di antara pepohonan. "Sinta," panggilnya ragu. Sinta yang biasanya cemas, kini berjalan dengan tatapan kosong. Ia menatap lurus ke depan,
tidak memperhatikan panggilan Dinda. Ketika mereka hampir mencapai pertengahan perjalanan menuju pos 2, Arya berhenti mendadak. "Tunggu sebentar," katanya sambil berjongkok untuk memeriksa sesuatu di tanah. "Ada apa?" tanya Fikri mendekat. Arya menunjuk sebuah jejak kaki di tanah yang basah. Itu bukan jejak sepatu mereka, melainkan jejak telapak kaki manusia tanpa alas, besar dan dalam, seperti seseorang baru saja melewati jalur itu. Namun, jalur yang mereka tempuh sangat terjal, dan tidak ada tanda-tanda orang lain sebelum mereka. "Siapa yang jalan tanpa alas kaki di jalur seperti ini?" gumam Arya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah jejak pendaki sebelumnya, meski hatinya mengatakan sebaliknya. Sinta mendekat. Matanya terfokus pada jejak itu. "Ini bukan jejak biasa," katanya pelan. Suaranya terdengar hampir berbisik, seperti takut sesuatu akan mendengar. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih cepat. Jalur semakin menanjak, dan akar pohon semakin rapat menyulitkan mereka. Di setiap langkah, Arya merasa ada sesuatu yang aneh dengan hutan ini. Ia melirik ke belakang untuk memastikan semua anggota kelompoknya masih bersama. Ketika mereka hampir mencapai pos 2, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Suara itu berat, seperti seseorang menyeret kaki dengan enggan. Arya menghentikan langkah dan menoleh ke arah sumber suara. Dengar itu, bisiknya kepada kelompoknya. Yang lain mengangguk. Wajah mereka tegang. Arya menunggu beberapa saat, namun tidak ada apa-apa di sana. Hanya hutan yang sunyi, seolah suara itu tidak pernah ada. Tapi, ketika mereka mulai berjalan lagi, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. "Kita hampir sampai," ujar Arya sambil mempercepat langkah. Akhirnya, setelah sekitar 1,5 jam berjalan dari pos 1, mereka tiba di pos 2. Pos ini lebih luas dibandingkan pos 1, dengan tanah datar yang dikelilingi pepohonan tinggi. Beberapa batu besar tersebar di sekitar, seperti menjadi tempat alami untuk duduk. Udara di sini terasa lebih dingin, dan kabut mulai turun tipis, menyelimuti pemandangan. Namun, kelompok itu tidak merasa lega. Mereka semua menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa sepanjang perjalanan tadi. Arya menatap ke arah jalur yang baru mereka tempuh. Riko, yang biasanya optimis, kali ini memilih duduk diam di atas batu, wajahnya pucat. "Kalian sadar nggak?" tanya Dinda tiba-tiba. "Langkah itu berhenti saat kita sampai di sini." "Apa maksudmu?" tanya Arya. Dinda menunjuk ke arah jalur di belakang mereka. "Langkah itu seolah-olah hanya mengikuti kita sampai di sini." Arya tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah yang ditunjukkan Dinda, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan hutan ini menyimpan lebih banyak misteri dari yang mereka bayangkan. Setibanya di pos 2, kelompok Arya dengan cepat mencari tempat yang cukup datar untuk mendirikan tenda. Pos ini lebih terbuka dan luas daripada pos 1. Namun, sekelilingnya dipenuhi pepohonan besar dan semak-semak yang tebal, menciptakan perasaan terkukung meskipun udara terbuka. Kabut yang turun semakin tebal, menyelimuti mereka seolah membawa mereka lebih dalam ke dalam hutan yang sunyi. "Ayo, kita dirikan tenda di sana," kata Arya sambil menunjuk area yang cukup luas di antara 2 pohon besar. Fikri dan Riko mulai membuka tenda, sementara Dinda dan Sinta menyiapkan peralatan masak. Meski terlihat seperti rutinitas biasa, setiap langkah mereka terasa berat di bawah kabut yang menggantung. Udara terasa dingin, bahkan lebih dingin dari biasanya, dan setiap gerakan di hutan terdengar semakin jauh. "Apa yang kamu rasakan?" tanya Arya, berbalik ke arah Sinta yang tiba-tiba terhenti. Sinta menggelengkan kepala, tetapi matanya tidak bisa lepas dari pohon besar di dekat mereka. "Aku merasa seperti ada yang mengawasi," jawabnya pelan. Arya mencoba mengalihkan perhatian Sinta. "Kita sudah hampir selesai kok. Pasti hanya imajinasimu saja." Namun, meski perkataan Arya menenangkan,
ada yang berbeda dengan atmosfer malam itu. Dinda, yang biasanya ceria, kini memilih untuk tetap diam. Kabut semakin tebal dan hutan semakin sunyi, kecuali suara alat-alat mereka yang saling beradu. Setelah tenda berdiri, mereka semua berkumpul untuk makan malam, namun suasana terasa hening. Tidak ada suara burung, jangkrik, atau bahkan angin yang bergerak. Hanya ada desiran kabut yang perlahan bergerak di antara pepohonan tinggi. Riko, yang biasanya sangat aktif, tampak gelisah. Nggak ada yang aneh dengan tempat ini kan? Tanyanya, mencoba memecah keheningan. Dinda mengangguk, namun suaranya terdengar ragu. Entahlah, aku merasa seperti ada yang mengikuti kita. Arya menatapnya sejenak. Kamu capek, Dinda. Itu cuma perasaan saja. Namun, sebelum Dinda bisa menjawab, mereka mendengar suara langkah kaki yang berat, seperti seseorang menyeret kakinya di tanah. Langkah itu datang dari belakang, dari jalur yang mereka tempuh untuk sampai ke pos 2. Arya buru-buru menoleh ke belakang. Namun hanya ada kabut yang menyelimuti jalur itu. Tidak ada siapapun di sana. Serius deh, aku dengar itu jelas banget, kata Riko dengan nada yang lebih serius daripada biasanya. Sinta hanya menatap lurus ke arah kabut. Kalian tidak merasa seperti ada yang tidak beres di sini? Tanyanya, nadanya sedikit gemetar. Saat mereka mulai merapikan sisa makanan dan bersiap untuk beristirahat, Sinta tiba-tiba melihat sesuatu yang menarik perhatiannya di salah satu pohon besar dekat tenda. Ada sebuah ukiran yang mencolok di batang pohon, sebuah lingkaran dengan garis melintang di tengahnya. Ukiran itu tampak sangat jelas meskipun gelap, seperti dibuat dengan benda tajam, tanda yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Lihat itu, kata Sinta, suara gemetar. Ia menunjuk dengan jarinya ke simbol aneh itu. Arya dan yang lainnya mendekat untuk melihat. Arya merasakan ada yang aneh dengan simbol itu, meski ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ukiran alami yang dibuat pendaki lain. Ini bukan ukiran biasa, kata Sinta. Suaranya hampir berbisik. Siapa yang akan mengukir simbol seperti ini di hutan? Arya bertanya, meskipun ia sendiri merasa tidak nyaman. Namun, sebelum mereka sempat mendiskusikannya lebih jauh, suara yang sama terdengar lagi. Suara tawa melengking, datang entah dari mana, namun sangat jelas dan tajam di antara keheningan malam. Kita masuk ke tenda sekarang, kata Arya dengan nada tegas. Meskipun ia berusaha mengendalikan dirinya, kegelapan dan kabut mulai memberikan kesan yang lebih menekan. Di dalam tenda, mereka berusaha tidur, meskipun rasa gelisah semakin menyelimuti. Angin malam yang dingin mengguncang tenda, dan suara gemerisik ranting yang patah terdengar dari luar. Tetapi yang lebih aneh adalah mimpi yang mereka alami. Ketika mereka akhirnya terlelap, satu persatu mereka bermimpi tentang sosok tinggi tanpa wajah yang berdiri di tengah kabut, mengawasi mereka. Sosok itu diam tanpa bergerak, namun hadirannya terasa menekan. Dinda terbangun lebih dulu, tubuhnya basah kuyup oleh keringat, wajahnya pucat, dan ia menggigil meskipun suhu udara di luar tenda cukup dingin. Aku melihatnya lagi. Sosok itu, dia berdiri di tengah kabut, bisiknya. Sinta juga melihatnya, jawab Arya, matanya tajam memandang Dinda. Semua dari mereka, tanpa terkecuali, memiliki mimpi yang sama. Sosok itu hadir dengan cara yang sama dalam tidur mereka. Mimpi atau bukan sesuatu terjadi di sini, kata Sinta pelan, matanya penuh kekhawatiran. Arya menggenggam erat tasnya, merasakan ketegangan yang semakin menguat. Hutan Gunung Salak terasa lebih gelap dan misterius dari yang ia bayangkan. Dan mereka tahu, perjalanan mereka baru saja memasuki babak yang jauh lebih mencekam. Matahari mulai naik lebih tinggi, namun kabut yang mengelilingi mereka sejak semalam tampak tak kunjung hilang. Pos 2 terasa semakin sunyi, seakan-akan hutan Gunung Salak menelan setiap suara. Arya berdiri di depan tenda,
menatap jalur yang akan mereka tempuh menuju pos 3. Jalur itu semakin sempit, dipenuhi akar pohon yang menjalar dan batu-batu besar yang tersebar di sepanjang jalan. "Sudah siap?" tanya Arya kepada kelompoknya. Masing-masing anggukan kepala, meskipun wajah mereka menunjukkan kecemasan yang tak terungkapkan. Kabut yang menggantung membuat mereka sulit melihat lebih jauh, dan suhu yang menurun membuat setiap langkah terasa lebih berat. "Tadi malam, aku mendengar sesuatu," kata Sinta tiba-tiba. Matanya masih terjaga, namun raut wajahnya kosong. Seperti langkah kaki, tapi tidak ada siapa-siapa. Arya menatap Sinta sejenak, berusaha mencari penjelasan rasional. "Itu hanya suara hutan. Kadang ada suara angin yang bercampur dengan suara akar dan ranting. Tidak usah dipikirkan." Namun, rasa cemas yang sudah menggelayuti mereka sejak pos 2 kini semakin menggumpal. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa banyak bicara. Masing-masing terbenam dalam pikiran mereka sendiri. Jalur menuju pos 3 semakin menanjak. Akar pohon yang besar tampak seperti raksasa yang menghalangi setiap langkah, sementara tanah yang basah membuat mereka berhati-hati agar tidak tergelincir. Arya di depan memimpin dengan hati-hati. Matanya waspada, mencari petunjuk jalur yang semakin samar. Fikri mengerutkan dahi ketika melihat sesuatu di depan mereka. Di antara semak-semak, sebuah batu besar tergeletak, dan di atasnya terdapat goresan-goresan tajam. Goresan itu membentuk pola yang aneh, mirip dengan simbol yang mereka temukan di pos 2. Tapi kali ini lebih dalam, seolah-olah sesuatu yang kuat telah menggoresnya dengan sengaja. "Lihat itu," kata Fikri, menunjuk batu itu. Arya mendekat, menatap goresan tersebut dengan penuh perhatian. Tapi siapa yang melakukannya? Ini sudah pasti bukan hewan. Mereka terdiam sejenak. Ketegangan mulai merayap. Setiap langkah, mereka semakin disertai dengan rasa waspada yang lebih tinggi. Saat mereka melanjutkan perjalanan, suara tawa kembali terdengar, kali ini lebih dekat, melengking dalam keheningan yang hampir tidak bisa dijelaskan. Suara itu terdengar seperti berasal dari seseorang yang tertawa pelan, tetapi tidak ada siapapun di sekitar mereka. "Jangan bilang itu lagi," kata Riko. Suaranya tegang. "Aku mulai gak suka. Aku rasa kita harus berhenti," ujar Dinda, yang sekarang tampak semakin cemas. "Kenapa semua ini terasa semakin aneh?" Arya menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Kita harus sampai ke pos 3 dulu. Sudah dekat, jangan sampai rasa takut ini mengalahkan kita." Namun, suara tawa itu terus mengikut mereka, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik kabut. Kadang terdengar jelas, terkadang samar, namun selalu ada. Seakan-akan hutan itu hidup, mengawasi setiap langkah mereka. Beberapa saat setelah suara tawa itu, Riko melihat sesuatu yang mengejutkan. Di tanah, jejak kaki telanjang mulai terlihat jelas di jalur yang mereka lalui. Jejak itu lebih besar dari jejak manusia biasa, dan terlihat seperti baru saja terbentuk. Dengan tepian yang masih segar, seolah-olah ada seseorang yang baru saja berjalan di sini. "Ini bukan jejak kita," kata Riko dengan suara gemetar. "Siapa yang berjalan tanpa alas kaki di tempat seperti ini?" Arya berusaha tetap tenang, meskipun hatinya semakin gelisah. "Kita tidak bisa berpikir macam-macam. Ini bisa jadi jejak pendaki lain." Namun, Sinta yang biasanya lebih tenang tampak ragu. "Pendaki lain tidak bisa meninggalkan jejak seperti ini, Arya. Itu bukan jejak biasa." Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih cepat. Hutan terasa semakin rapat, dengan cabang-cabang pohon yang menjuntai ke bawah, menutupi sebagian jalur mereka. Mereka terus bergerak, tetapi setiap langkah seakan membawa mereka lebih dalam ke dalam misteri yang sulit dijelaskan. Jarak ke pos 3 semakin dekat, tetapi suasana semakin mencekam. Riko yang berjalan di belakang merasa ada sesuatu yang bergerak di belakangnya.
meski tak ada siapapun di sana. Setiap kali ia menoleh, kabut menutupi pandangannya, dan suara alam yang biasanya menenangkan justru semakin mencekam. Dinda menggigil, dan Riko menarik nafas panjang. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa kita sedang menuju sesuatu yang lebih buruk dari sekadar kabut atau jejak kaki. Akhirnya, mereka tiba di pos 3. Namun, rasa lega tidak segera datang. Pos ini berada di sebuah dataran tinggi yang lebih terbuka, dikelilingi pepohonan rimbun. Namun suasananya terasa jauh lebih gelap daripada sebelumnya. Kabut yang menyelimuti semakin tebal, dan udara dingin mulai menembus pakaian mereka. Mari mendirikan tenda secepatnya, Arya memutuskan dengan tegas. Kita butuh istirahat. Namun, meski tenda sudah didirikan dan api unggun mulai dinyalakan, kelompok itu merasa ada sesuatu yang mengancam. Suara-suara aneh, tawa yang semakin sering terdengar, jejak kaki yang kembali muncul di sekitar pos 3, membuat mereka semakin merasa tidak aman. Malam semakin larut, dan meskipun mereka berusaha tidur, semua merasa gelisah. Mimpi-mimpi buruk yang sama mulai datang lagi. Sosok tinggi tanpa wajah yang mengawasi mereka dari dalam kabut. Langkah kaki yang mengikuti mereka. Suara tawa yang terus menggema. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Dinda, suara terisak. Apa yang kita hadapi? Arya hanya bisa diam. Matanya menatap api unggun, berusaha memahami apa yang terjadi. Namun satu hal yang pasti, teror ini baru saja dimulai. Pagi itu, setelah beristirahat di pos 3, kelompok Arya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Namun, meskipun matahari sudah muncul, kabut tetap tebal menyelimuti hutan. Suasana di sekitar mereka terasa semakin suram, seperti waktu itu terhenti, dan setiap langkah semakin membawa mereka ke dalam ruang yang asing. Jalanan menuju pos 4 menanjak lebih curam, dipenuhi batu-batu besar dan akar pohon yang mencuat ke permukaan. Sepertinya hutan ini semakin gelap ya, kata Dinda. Suaranya terdengar gelisah saat ia berjalan di samping Arya. Arya mengangguk pelan. Iya, kabutnya juga enggak hilang-hilang. Semakin mendalam kita masuk, semakin aneh rasanya. Mereka melangkah satu persatu, terus memanjat dengan tekad. Meskipun hati mereka mulai dipenuhi kecemasan yang tak bisa diungkapkan. Kabut di sekitar semakin tebal, dan udara terasa semakin dingin. Setiap langkah terdengar teredam, seolah hutan ini meminum suara mereka. Tiba-tiba, Fikri yang berada di depan berhenti. Matanya tertuju pada sesuatu yang tampaknya bergerak di balik kabut. Terlalu cepat untuk dikenali. Ada apa? Tanya Arya, yang langsung memperhatikan Fikri yang berhenti. Ada sesuatu di antara pohon-pohon itu, kata Fikri. Suaranya bergetar. Aku lihat bayangan besar melintas sangat cepat. Arya mengerutkan dahi, mencoba mencari sesuatu di antara kabut yang semakin pekat. Namun, tak ada apa-apa. Hanya pepohonan tinggi yang tampak terbungkus kabut. Seakan-akan dunia di sekitar mereka tertutup rapat. Jangan berlebihan, Fikri, ujar Sinta, mencoba menenangkan suasana. Mungkin hanya permainan cahaya atau bayangan pohon. Namun, hati Arya tidak bisa tenang. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar, yang mulai memperhatikan mereka, mengawasi gerak-gerik mereka. Mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi, setiap langkah semakin terasa berat. Kabut yang menyelimuti mereka semakin tebal, dan jarak pandang semakin terbatas. Hutan semakin terasa rapat, dan jalan semakin sempit. Pada satu titik, mereka berhenti untuk beristirahat sejenak. Arya duduk di batu besar, menatap jalan yang sempit di depan mereka. Seharusnya pos 4 tidak jauh lagi, katanya dengan suara tegang. Kita harus cepat sampai. Tiba-tiba, suara seperti langkah kaki terdengar lagi. Kali ini jelas sekali.
Langkah itu datang dari belakang mereka. Namun saat mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tak ada jejak kaki, tak ada bayangan yang bisa mereka lihat. Ada yang mengikuti kita, bisik Dinda dengan suara gemetar. Arya menoleh dengan tajam. Kita harus tetap fokus. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Namun perasaan aneh itu semakin kuat. Setiap kali mereka melanjutkan perjalanan, langkah itu terus mengikuti. Seolah-olah ada yang berjalan dengan mereka dari belakang. Namun tidak pernah terlihat. Ketegangan meningkat, dan angin yang berhembus hanya menambah suasana suram ini. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah tempat terbuka, di mana pohon-pohon besar berdiri rapat. Di antara pepohonan tersebut, ada satu pohon yang sangat besar, dengan cabang-cabang yang tampak seperti tangan raksasa merentang ke langit. Ini tempat yang aneh, kata Riko. Suaranya keras. Ia berusaha mengalihkan ketegangan, meskipun jelas ketakutan itu menyentuh semua orang. Pohon ini benar-benar besar, namun ada sesuatu yang mencolok pada pohon itu. Di bawahnya terdapat sebuah batu besar dengan ukiran yang sangat mirip dengan simbol yang mereka temukan di pos 2 dan pos 3. Seperti goresan tajam, simbol itu mengarah ke arah yang tidak bisa mereka pahami. Apa ini? Tanya Sinta. Suaranya hampir berbisik, seolah takut suara mereka bisa membangunkan sesuatu yang ada di dalam hutan. Arya maju sedikit, mencoba memeriksa lebih dekat. Ia merasakan ada energi yang sangat berat di sekitar pohon itu. Ia meletakkan tangan di batu besar itu, dan untuk sesaat, udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang mengendap di sekitar mereka, menunggu. Tiba-tiba, kabut yang tebal itu bergerak, seolah-olah terbagi oleh sesuatu yang tak tampak. Secepat kilat, bayangan gelap melintas di antara pohon-pohon besar tersebut. Sosok itu tinggi, besar, dan tampak mengamati mereka dari kejauhan. Cepat, kita harus pergi sekarang, teriak Arya. Suaranya tajam dan penuh perintah. Mereka berlari, melupakan jalan yang biasa mereka ambil, mencari jalur yang lebih aman. Namun, semakin jauh mereka berlari, semakin jelas perasaan bahwa sesuatu mengikuti mereka, menutup setiap jejak yang mereka tinggalkan. Tawa pelan itu kembali terdengar. Kali ini sangat jelas, diikuti oleh suara langkah kaki yang semakin mendekat. Ketegangan di dalam hati mereka semakin tak terkendali. Setiap kali mereka menoleh, kabut semakin tebal, dan bayangan itu semakin jelas. Mendekat dengan kecepatan yang tak terjangkau oleh pikiran mereka. Seperti sesuatu yang lebih tua dari waktu itu sendiri, menyusup dalam keheningan, menghantui setiap jejak mereka. Posmat, kita harus sampai, kata Riko dengan napas tersengal. Namun, saat mereka hampir sampai, bayangan itu muncul di depan mereka, terlalu dekat untuk dihindari. Setelah melewati perjalanan yang penuh ketegangan, akhirnya kelompok Arya tiba di pos 4. Kabut yang menyelimuti hutan semakin tebal, dan suasana di sekitar mereka terasa semakin gelap. Meskipun waktu menunjukkan siang hari, pos ini berbeda dari yang mereka temui sebelumnya. Lebih terbuka dengan sedikit ruang terbuka yang bisa mereka gunakan untuk beristirahat. Namun, udara terasa semakin dingin, hampir membekukan, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menguasai tempat ini. Jadi, ini pos 4. Tanya Fikri dengan nada ragu. Matanya mengelilingi tempat itu. Kurasa kita harus berhati-hati di sini. Di depan mereka, sebuah batu besar menonjol dengan ukiran aneh yang hampir tidak terlihat, namun cukup jelas bagi Arya yang mendekat. Ukiran itu adalah pola geometris yang tidak mereka kenali sebelumnya. Ada garis-garis yang saling menyilang, membentuk simbol yang menyerupai matahari dengan serpihan-serpihan yang mengarah keluar, mengelilingi titik pusat yang gelap. Ini aneh, gumam Arya. Pola ini berbeda dari yang kita temui sebelumnya.
Simbol itu sepertinya tidak hanya berupa ukiran biasa. Sesuatu tentangnya terasa tidak pada tempatnya. Dan semakin dekat mereka dengannya, semakin kuat perasaan bahwa simbol ini memiliki kekuatan yang tidak mereka mengerti. Sementara itu, Sinta, yang biasanya lebih pendiam, melihat sesuatu di tanah. Di dekat batu besar, ada bekas jejak kaki yang tidak biasa. Jejak itu tampak sangat besar, lebih besar dari jejak manusia biasa, dan memiliki bentuk yang aneh. Jejak itu mengarah ke dalam hutan, menuju jalur yang lebih gelap. Lihat itu, kata Sinta dengan suara pelan, menunjuk ke arah jejak yang samar. Arya mengerutkan dahi dan mendekati jejak tersebut. Tapi, ini tidak bisa jadi jejak manusia, ujar Arya. Tangannya menyentuh tanah yang masih lembab, merasakan jejak itu yang mengarah lebih dalam ke hutan. Jejak tersebut tidak teratur. Beberapa di antaranya bahkan tampak terputus-putus, seolah-olah kaki itu tidak menyentuh tanah sepenuhnya. Ada sesuatu yang sangat ganjil tentang jejak ini. Arya merasa ada yang mengawasi mereka, meskipun tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, kata Arya, menatap teman-temannya dengan serius. Kita harus mengikuti jejak ini. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara gemerisik terdengar di belakang mereka. Semua menoleh, dan ketika mereka melihat ke belakang, tidak ada apa-apa. Tetapi, kabut itu mulai bergeser. Dan dari jauh, mereka bisa melihat sebuah bayangan besar bergerak perlahan di antara pohon-pohon. Tidak mungkin. Ada sesuatu di sana, kata Riko. Suaranya bergetar. Apa itu? Bayangan itu hanya tampak sebentar, menghilang begitu cepat seperti hantu yang menghilang di balik kabut tebal. Hutan kembali sunyi, tapi ketegangan mulai mengisi udara. Arya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka mengikuti jejak yang aneh itu dengan hati-hati, seolah setiap langkah membawa mereka semakin jauh dari kenyataan. Hutan semakin gelap, dan seakan-akan dunia di sekitar mereka berubah. Daun-daun kering yang biasa terjatuh dari pohon-pohon seolah tidak ada lagi, digantikan oleh udara dingin yang membekukan dan suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Saat mereka melangkah lebih jauh, Sinta tiba-tiba melihat sesuatu di atas pohon. Di salah satu dahan, ada benda kecil yang tergantung dengan sangat aneh. Tampak seperti potongan kain yang robek. Potongan kain itu bergerak perlahan, seolah tertiup angin, meskipun angin itu sendiri tidak ada. Apa itu? Tanya Dinda dengan nada bingung. Arya mendekat dan mendapati kain itu berwarna hitam, dengan pola yang sangat mirip dengan simbol yang mereka temukan sebelumnya. Sebuah pola melingkar yang semakin menguatkan perasaan bahwa ada sesuatu yang menghubungkan tempat ini dengan kekuatan yang lebih besar, lebih tua dari hutan itu sendiri. Kain ini mirip dengan yang ada di ukiran batu, kata Arya dengan hati-hati. Tapi siapa yang menaruhnya di sini? Jangan sentuh, teriak Fikri, suaranya penuh dengan ketegangan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita terlibat lebih jauh. Namun, sebelum ada yang bisa berkata lebih lanjut, suara tawa pelan terdengar lagi. Tawa itu datang dari suatu tempat yang sangat jauh, tetapi begitu jelas, seakan-akan menggema di seluruh hutan. Tawa itu bukan hanya mengerikan, tetapi juga familiar. Seakan-akan sudah lama mengintai mereka. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih cepat. Hutan semakin rapat, dan jalur yang mereka lewati semakin sulit untuk dilalui. Kabut yang semakin pekat membuat mereka sulit melihat lebih jauh dari satu langkah ke depan. Namun, tanda-tanda aneh terus bermunculan ukiran pada pohon, batu besar dengan simbol yang sama, dan suara-suara yang semakin mengganggu. Setiap kali mereka berhenti, bayangan-bayangan itu seakan mengelilingi mereka, muncul dari dalam kabut dan menghilang dalam sekejap. Sinar matahari yang seharusnya membantu mereka melintasi jalur yang gelap itu
tampaknya telah dipadamkan oleh sesuatu yang lebih gelap, yang lebih kuat, yang tidak bisa mereka pahami. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah patung kecil yang terbuat dari batu hitam. Patung itu menggambarkan makhluk yang mereka tak kenal, dengan tubuh manusia, tetapi wajah yang terdistorsi. Dari mulutnya, ada ukiran yang lebih kecil, lagi sebuah tulisan yang tampaknya tidak berasal dari bahasa yang mereka kenal. Arya menatap tulisan itu dengan seksama. Namun, ada sesuatu yang aneh ketika matanya tertuju pada tulisan tersebut. Seolah-olah tulisan itu bergerak, berubah-ubah, mengikuti arah pandangannya. Apa yang sedang terjadi? Bisik Dinda ketakutan. Ini lebih dari sekadar hutan yang aneh, kata Arya. Mulutnya terasa kering. Ini sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba bayangan itu muncul di hadapan mereka. Lebih besar, lebih nyata. Sosok yang tak berbentuk itu mendekat dengan langkah-langkah yang berat. Dan di balik kabut yang semakin tebal, mereka bisa merasakan mata itu mata yang mengawasi mereka dari kedalaman hutan. Dari dimensi yang lebih gelap. Sesuatu yang telah lama menunggu kedatangan mereka. Ayo lari, teriak Riko. Suaranya penuh dengan ketakutan. Namun, Arya tahu bahwa mereka tidak bisa lari lagi. Mereka telah memasuki dunia yang berbeda, dan hanya ada satu jalan yang harus mereka tempuh menghadapinya. Cerita di pos 4 semakin mencekam dengan petunjuk-petunjuk yang semakin aneh, dan tidak bisa dijelaskan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di Gunung Salak? Bagaimana akhir dari perjalanan mereka? Apakah mereka akan menemukan jawaban atau justru terjerat dalam misteri yang lebih gelap? Setelah melewati berbagai rintangan dan kejadian aneh di pos 4, Arya dan teman-temannya melanjutkan perjalanan mereka menuju puncak Gunung Salak. Perjalanan ini bukan lagi sekadar pendakian biasa, melainkan sebuah perjalanan yang membawa mereka ke dalam kedalaman misteri yang tidak bisa mereka jelaskan. Pos 5 adalah titik terakhir sebelum mencapai puncak. Jalur yang mereka lewati semakin terjal, dan kabut yang sebelumnya menyelimuti hutan kini berubah menjadi hujan gerimis yang dingin, menyapu setiap sudut tubuh mereka. Suara tetesan air yang jatuh dari daun-daun menambah kesan kesunyian yang menggelisahkan. Pos 5 di depan sana, kata Arya, sambil menunjukkan sebuah tanda kecil yang hampir tak terlihat di antara pepohonan yang rapat. Tapi kita harus berhati-hati, ke puncak tinggal sedikit lagi. Mereka melangkah maju, dan suasana semakin berat. Hutan semakin rapat, jalur semakin sempit, dan angin yang datang seolah membawa bisikan dari jauh. Langkah demi langkah mereka menapaki jalanan berbatu yang licin. Dan meskipun matahari hampir terbenam, kabut semakin tebal. Ketegangan terasa menggelayuti setiap napas mereka. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka mendengar suara gemerisik yang aneh. Suara itu semakin mendekat, seolah ada sesuatu yang mengikuti mereka. Bergerak cepat di balik kabut yang semakin pekat. Ada apa itu? Tanya Sinta, berbisik ketakutan. Arya mempercepat langkahnya. Tidak ada waktu untuk berhenti. Kita harus ke puncak. Namun, meskipun mereka terus melangkah maju, rasa tidak nyaman itu semakin besar. Setiap kali mereka menoleh, bayangan-bayangan gelap itu tampak bergerak cepat di antara pepohonan, menghilang hanya untuk muncul lagi di tempat yang lebih dekat. Seperti ada yang mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di sebuah tempat terbuka yang lebih luas. Namun suasananya malah semakin suram. Hujan semakin deras dan kabut menyelimuti mereka. Di tengah tempat itu, mereka melihat sebuah batu besar yang berdiri tegak. Batu itu terlihat berbeda, seakan tidak seharusnya ada di sana. Di sekitar batu itu, ada jejak-jejak kaki besar yang kembali muncul. Jejak yang aneh, lebih besar dari manusia biasa. Jejak-jejak itu mengarah ke dalam kegelapan, ke arah yang lebih dalam dan lebih tersembunyi di hutan. Apa ini?
Tanya Fikri, melangkah lebih dekat ke batu tersebut. Kenapa jejak ini kembali muncul? Arya menatap batu itu dengan seksama, merasakan sesuatu yang berat menimpa dada mereka. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, gumamnya sambil menyentuh batu itu. Tiba-tiba, mereka merasakan getaran kecil di tanah, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah mereka. Angin yang dingin berhembus makin kencang, membawa suara-suara aneh yang tidak bisa mereka identifikasi. Tanpa bisa dijelaskan, mereka merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengancam, yang mengawasi mereka dari kedalaman hutan. Meski dihantui rasa takut yang tak bisa dijelaskan, Arya tahu bahwa mereka harus terus melangkah ke puncak. Tak ada pilihan lain selain maju. Di tengah hujan yang semakin lebat, mereka melanjutkan perjalanan menuju titik terakhir puncak, Gunung Salak, yang sudah semakin dekat. Jalur semakin terjal dan udara semakin tipis. Setiap langkah terasa berat, seolah dunia semakin sempit di sekitar mereka. Setiap kali mereka melangkah, suara bisikan itu terdengar lebih jelas seperti suara yang datang dari tanah itu sendiri. "Tunggu!" teriak Sinta, menarik tangan Arya. "Ada sesuatu di sana." Di depan mereka, tampak sebuah bayangan gelap berdiri diam di antara pohon-pohon. Bayangan itu tinggi, hampir tidak terlihat. Hanya bagian-bagian gelap yang memancarkan aura kegelapan. Perlahan, bayangan itu bergerak ke arah mereka, semakin mendekat. "Kita harus lari," teriak Riko. Tetapi, sebelum mereka bisa bergerak, bayangan itu sudah muncul di depan mereka dengan cepat. Kini, mereka sudah tiba di pos terakhir sebelum puncak. Angin yang kencang bertiup, menyapu wajah mereka dengan dingin yang menusuk tulang. Di depan mereka, puncak gunung terlihat hanya dalam bayang kabut yang tebal, seakan menyembunyikan sesuatu yang sangat besar, sangat kuat. Rasanya, mereka bukan hanya mendaki gunung mereka, sedang memasuki sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Di sana, di dekat puncak, mereka menemukan sebuah batu besar dengan ukiran yang sama. Kali ini lebih jelas, lebih nyata sebuah simbol yang sudah mereka lihat sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Simbol ini tampak bercahaya dengan cahaya yang tidak berasal dari dunia ini. Seperti sesuatu yang sangat kuno dan penuh kekuatan. Dan di balik simbol itu, mereka bisa merasakan kehadiran yang sangat kuat. Sebuah entitas yang telah menunggu mereka sejak lama, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Saat mereka berdiri di depan batu besar itu, suara tawa yang sama terdengar sekali lagi. Suara itu menggema di seluruh tubuh mereka, menggetarkan setiap serat jiwa mereka. Sosok besar itu, yang mereka rasakan mengintai mereka sejak pos 4, akhirnya muncul di hadapan mereka, besar dan gelap, lebih dari sekadar bayangan. Arya tahu saat itu bahwa mereka telah sampai di titik yang sangat berbahaya. Puncak Gunung Salak bukan hanya sekadar puncak fisik ini, adalah puncak dari segala teror yang mengintai mereka. Ada sesuatu yang telah lama tertidur di tempat ini, dan kini bangkit, menunggu mereka untuk menjadi bagian dari dunia yang lebih gelap. Cerita ini membawa pembaca ke dalam perjalanan menuju puncak yang penuh ketegangan, petunjuk yang semakin misterius, dan ancaman yang tak terhindarkan. Bagaimana perjalanan ini berakhir? Apakah mereka akan berhasil menghadapinya atau terperangkap dalam misteri Gunung Salak yang lebih gelap? Ketika Arya dan kelompoknya akhirnya mencapai puncak Salak 1, mereka merasa lega sekaligus cemas. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka berdiri di atas tanah yang lebih keras dan lebih tinggi, tetapi ketegangan di udara terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Kabut yang menyelimuti puncak membuat semua yang ada di sekitar mereka tampak samar, dan seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik lapisan kabut itu. Angin kencang bertiup, membawa rasa dingin yang semakin tajam. Mereka melihat beberapa batu besar yang tersebar di sekitar puncak, dengan bentuk yang aneh dan tidak teratur. Di antara batu-batu itu, ada ruang terbuka yang cukup untuk mereka berdiri
dan mengatur napas. Namun, udara di sana terasa sangat berat, seolah ada sesuatu yang mengintai mereka. Akhirnya, kita sampai, kata Riko. Suaranya sedikit serak karena kelelahan. Tapi, apa yang kita rasakan ini aneh. Arya mengangguk, matanya tertuju pada kabut yang semakin tebal. Ada sesuatu di sini, jawabnya lebih kepada dirinya sendiri. Kita tidak sendirian. Mereka mulai menyusun tenda dan menyiapkan perlengkapan untuk beristirahat. Tetapi ketidaknyamanan itu terus mengganggu mereka. Sesekali bayangan samar bergerak di balik kabut, seperti sesuatu yang besar dan berat, tetapi begitu cepat menghilang sebelum mereka bisa benar-benar melihatnya. Setiap kali mereka mendekat, kabut itu semakin tebal, seperti sengaja menghalangi mereka. Sinta, yang sebelumnya terdiam, tiba-tiba berkata, Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita. Jangan takut, Sinta, kata Fikri dengan nada yang mencoba menenangkan, meski wajahnya juga menunjukkan kegelisahan. Mungkin hanya bayangan pohon. Namun, Arya tidak bisa begitu saja mengabaikan perasaan aneh itu. Ia terus memperhatikan kabut yang bergerak di sekeliling mereka, seakan sesuatu yang tidak terlihat sedang mengintai, mengikuti setiap langkah mereka. Suara angin yang berdesir membawa bisikan yang samar, seperti suara seseorang yang sedang berbicara di kejauhan, namun tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki yang berat, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di tanah yang keras. Semua menoleh ke arah suara itu, tetapi hanya kabut tebal yang terlihat, seakan-akan suara itu datang dari segala arah sekaligus. Lalu, sebuah sosok besar muncul di antara kabut, membentuk bayangan gelap yang semakin mendekat. Mereka datang, teriak Dinda dengan suara gemetar. Itu bukan manusia. Sosok itu tidak tampak sepenuhnya jelas. Wajahnya tampak samar, seperti kabut yang menyatu dengan tubuhnya. Tangan-tangan besar yang menjulur dari tubuhnya tampak panjang dengan kuku yang tajam, mencengkeram tanah dengan suara berderak. Setiap gerakan sosok itu semakin mendekat, membuat udara semakin menegang. Arya, apa itu? Tanya Sinta. Suaranya tercekik oleh ketakutan yang mulai meresap. Arya hanya bisa terdiam, tubuhnya kaku, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bayangan itu semakin dekat, dan tanpa ada pilihan lain, dia melangkah maju. Tiba-tiba, suara tawa yang dingin dan menggema terdengar dari arah sosok tersebut. Kalian akhirnya datang. Sudah lama menunggu, suara itu bergema, seperti suara dari dalam bumi, dalam dan menggetarkan. Arya dan teman-temannya terkejut. Mereka belum pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang lebih tua dari waktu yang sudah menunggu di puncak ini. Siapa kamu? Tanya Arya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tubuhnya gemetar. Sosok itu tidak menjawab, tetapi bayangan itu perlahan mulai berubah. Dari kabut yang semakin tebal, bentuk tubuh itu semakin jelas. Dan kini mereka bisa melihat mata yang menyala merah, memancarkan cahaya yang gelap. Itu bukan manusia. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tua, dan lebih mengerikan. Sosok itu perlahan bergerak lebih dekat. Dan saat itulah mereka menyadari bahwa sosok itu bukan hanya satu entitas, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang telah menguasai puncak ini sejak lama. Sudah waktunya. Suara itu kembali bergema. Kali ini lebih keras, seperti menghantam mereka langsung ke dada. Waktumu telah tiba. Saat sosok itu melangkah lebih dekat, semuanya terasa semakin dingin. Kabut semakin pekat dan udara semakin tipis. Mereka merasa seakan-akan dunia mereka menyusut, dan hanya ada mereka dan makhluk itu di puncak yang gelap ini. Rasa takut yang tak terungkapkan semakin mencekam,
menyelimuti mereka satu persatu. Di antara suara kabut dan bisikan yang tidak bisa dijelaskan, Arya tiba-tiba menyadari sesuatu. Bayangan itu bergerak lebih cepat, seakan sudah tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka tidak bisa melarikan diri. Puncak Salak Satu bukan hanya sekadar titik tertinggi dari gunung ini itu, adalah tempat yang dijaga oleh sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, yang menunggu kedatangan mereka. Lari, teriak Riko, menarik tangan Dinda dan Fikri. Tetapi sebelum mereka bisa bergerak, kabut itu mengelilingi mereka, menahan setiap gerakan mereka. Bayangan itu semakin mendekat, suara tawa semakin menggelapkan ruang di sekitar mereka. Masing-masing dari mereka merasakan ketakutan yang sangat dalam, seperti ada sesuatu yang menggerogoti pikiran mereka. Tidak ada yang bisa lari dari sini, kata sosok itu. Suaranya lebih dalam dari sebelumnya. Kalian telah datang jauh. Tidak ada jalan kembali. Arya menatap bayangan itu, dan di dalam dadanya sebuah dorongan untuk bertarung tumbuh. Kami tidak akan menyerah, kata Arya. Suaranya bergetar, namun penuh tekad. Namun, saat itulah kabut itu tiba-tiba terpecah, dan sesuatu yang lebih terang menyinari puncak, seakan menantang kegelapan itu. Dari dalam kabut muncul sosok lain, lebih terang, lebih murni, yang menantang entitas gelap itu. Pertemuan di puncak Salak Satu ini mengguncang mereka, membawa mereka pada ambang batas antara dunia nyata dan dunia yang lebih gelap, penuh dengan makhluk yang telah lama terlupakan oleh sejarah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang akan memenangkan pertempuran antara kegelapan dan cahaya? Keheningan di puncak Salak Satu masih menyelimut mereka. Namun, kini ada rasa lega yang bercampur ketakutan yang tak bisa mereka ungkapkan. Setiap napas terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengikat mereka, menahan mereka untuk tidak kembali ke dunia yang mereka kenal. Mereka baru saja melalui pengalaman yang mengubah hidup, dan meskipun mereka berhasil bertahan, perasaan takut itu tetap membekas di dalam hati mereka. Namun, mereka harus turun. Puncak sudah mereka capai, dan kabut yang sebelumnya menutupi dunia mereka kini mengundurkan diri, meninggalkan suasana yang sepi dan sunyi. Namun, mereka tahu sesuatu yang lebih gelap mungkin masih mengintai, menunggu momen yang tepat untuk kembali. Langkah demi langkah mereka mulai turun dari puncak Salak Satu. Hujan yang tadi deras kini hanya tersisa gerimis, namun kabut tetap setia menyelimuti lembah-lembah gunung. Suasana hutan kembali sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki mereka yang beradu dengan tanah basah, dan sesekali suara gemerisik dari dedaunan yang bergoyang di terpa angin. Arya memimpin perjalanan turun, meski rasa cemas belum juga hilang. Di balik kabut tebal yang kembali menutupi jalur mereka, dia merasakan ada yang tidak biasa. Sosok-sosok yang mereka temui di puncak mungkin telah hilang, namun jejak-jejak misterius itu masih membekas, mengganggu pikiran mereka. Jangan terlalu buru-buru. Kita harus tetap waspada, kata Arya, meski suaranya terasa berat dan penuh keraguan. Sinta, Fikri, dan Dinda mengangguk, walau wajah mereka masih dipenuhi ketegangan. Saat mereka mulai memasuki jalur yang lebih rendah, tepat sebelum mereka sampai di pos 5, mereka menemukan sebuah batu besar yang sebelumnya tidak mereka lihat. Batu itu tampak berbeda, lebih gelap dan lebih besar, dengan ukiran yang sangat tajam. Ukiran itu tampaknya menggambarkan makhluk besar dengan mata merah menyala, mirip dengan sosok yang mereka lihat di puncak tadi. Di samping batu itu, ada sebuah papan kayu yang sudah usang, tertulis dengan tangan kasar, "Jangan turun terlalu cepat. Apa yang terbangun akan menunggu kalian." Pesan itu seperti ditulis dengan darah yang sudah lama mengering. Setiap kata di sana mengirimkan getaran dingin yang menghantui mereka, seperti ada sesuatu yang mengancam untuk muncul lagi. "Apa ini?" tanya Sinta, suaranya bergetar. "Kenapa ada pesan seperti ini?" Arya menatap pesan itu. Matanya sedikit berkaca.
Itu pesan untuk kita atau mungkin untuk orang lain yang sudah berada di sini sebelumnya. Ada yang tidak beres. Fikri melangkah maju, mengusap tulisan di papan itu dengan telapak tangannya. Mungkin ini peringatan, katanya pelan. Tapi siapa yang menulisnya? Semua diam, merasakan tekanan yang semakin berat di udara. Mereka melanjutkan perjalanan dengan perasaan cemas yang semakin menguat. Setiap kali mereka melangkah lebih jauh, bayangan-bayangan kabut semakin tebal, dan suara gemerisik yang sebelumnya tidak terdengar kini semakin jelas. Mereka merasa seperti ada yang mengikuti mereka. Dan meskipun mereka berusaha untuk mengabaikannya, rasa itu tidak bisa hilang. Di tengah perjalanan, mereka berhenti untuk sejenak beristirahat di sebuah batu besar yang terletak di sisi jalur. Tidak ada suara selain desiran angin yang semakin dingin dan suara air yang mengalir dari lembah jauh di bawah mereka. Mereka duduk sejenak, mencoba mengumpulkan tenaga, namun perasaan cemas itu tetap menghantui. Puncak itu bukan tempat yang biasa, kata Dinda. Suaranya hampir seperti berbisik. Apa yang kita temui di sana ada yang lebih dari sekadar legenda. Ya, aku merasakannya juga, kata Arya. Menatap ke bawah, matanya penuh kekhawatiran. Kita mungkin hanya bisa keluar hidup-hidup jika kita tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Perjalanan turun semakin lama semakin terasa berat. Kabut tebal yang menyelimuti jalur mulai menutupi pandangan mereka, hingga mereka hanya bisa melihat satu sama lain dalam jarak yang sangat dekat. Suara langkah kaki mereka terdengar lebih keras, seolah-olah ada yang mengikuti mereka dari belakang. Tiba-tiba, Arya menoleh dan melihat sosok samar berdiri di ujung kabut. Sosok itu hanya tampak sekelebat, tapi cukup untuk membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Sebelum dia sempat berbicara, sosok itu menghilang kembali ke dalam kabut. Ada sesuatu di belakang kita, kata Arya. Suaranya bergetar. Semua berhenti sejenak, merasakan kehadiran yang mengerikan di antara mereka dan alam yang semakin sunyi. Di tengah heningnya hutan, suara langkah kaki mereka kembali bergema lebih keras, disertai dengan desahan angin yang kian menderu. Mereka merasa ada yang lebih besar yang mengawasi setiap langkah mereka. Sesampainya di pos 4, suasana terasa semakin mencekam. Papan kayu yang terpasang di pohon menunjukkan bahwa mereka hampir tiba di jalur keluar. Tetapi perasaan tidak nyaman itu semakin menguasai mereka. Sesuatu yang terpendam di dalam gunung ini tampaknya tidak ingin mereka pergi dengan mudah. Saat mereka mulai melangkah menuju jalur terakhir, sebuah suara terdengar kembali dari kabut. Kali ini lebih jelas dan lebih keras. Kalian telah datang terlalu jauh. Jangan berharap bisa keluar dengan utuh. Suara itu bergema, menambah beban dalam hati mereka. Ketika mereka tiba di base camp, rasa lega seakan mengalir kembali ke dalam tubuh mereka. Tetapi perasaan bahwa mereka tidak sepenuhnya aman masih terus menghantui. Puncak salak telah mengubah mereka, dan jejak kegelapan yang mereka temui tidak akan mudah dilupakan. Pesan yang mereka temukan, bayangan yang mengikutinya, semuanya masih tertinggal dalam pikiran mereka. Gunung Salak bukan hanya sekadar tempat untuk mendaki, tapi juga sebuah ruang di mana masa lalu dan kegelapan terhubung dengan dunia nyata, menunggu untuk dibangkitkan. Apa yang sebenarnya terjadi di puncak? Apakah mereka hanya melarikan diri dari kenyataan yang lebih mengerikan yang akan muncul suatu saat nanti? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin akan terus mengganggu mereka sepanjang hidup mereka. Beberapa bulan telah berlalu sejak mereka turun dari Gunung Salak. Arya, Sinta, Fikri, dan Dinda kini menjalani kehidupan mereka kembali di kota. Tetapi perasaan aneh itu belum juga hilang. Setiap malam, kabut yang mereka temui di puncak datang kembali dalam mimpi mereka. Dan setiap kali mereka terjaga, ada perasaan bahwa sesuatu yang lebih gelap, yang lebih tua, terus mengikuti mereka, mengintai dari balik bayang-bayang kehidupan sehari-hari.
Mereka berkumpul di sebuah kafe di pinggir kota, tempat yang biasa mereka kunjungi sebelum pendakian itu. Namun, kali ini suasana terasa berbeda. Meski percakapan mereka ringan dan canda tawa kembali menghiasi meja mereka, ada kesunyian yang tak terucapkan di antara mereka. Sinta tampak sering melirik keluar jendela, seolah menunggu sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Fikri memandangi ponselnya, sesekali mereset layar, seperti ada sesuatu yang mengganggunya. Dinda hanya diam, meminum kopinya tanpa berkata-kata. "Apa kita benar-benar selamat?" tanya Arya, memecah keheningan yang terbentuk di meja itu. Sinta menatapnya, dan jawabannya tak datang begitu saja. "Aku masih bisa merasakannya, Arya," katanya dengan pelan. "Setiap malam, aku merasa ada yang mengawasi dari jauh. Bayangan itu, atau mungkin entah apa yang kita temui di sana." Fikri mengangguk pelan. "Aku juga merasakannya. Kadang, aku merasa ada suara-suara yang menggema di dalam kepala, seperti ada yang memanggil." Dinda menunduk, menggenggam cangkir kopinya lebih erat. "Aku bahkan mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang gunung itu, tentang sejarahnya. Tapi semakin aku mencari, semakin aku merasa ada yang tidak ingin kita tahu." Arya menghela napas panjang, menyandarkan tubuhnya pada kursi. "Tapi kita sudah turun. Kita sudah keluar dari sana. Kenapa kita harus terus diganggu oleh semua ini?" Malam itu, setelah pertemuan mereka berakhir, Arya berjalan pulang sendirian. Cuaca sudah mulai mendung, dan angin dingin menyapu jalanan. Kabut yang biasa hanya muncul di pegunungan, tiba-tiba muncul di sekitar kota, menyelimuti setiap sudut jalan. Semakin dia berjalan, semakin tebal kabut itu, seperti sesuatu yang sengaja mengejarnya, memperlambat langkahnya. Ketika ia melintas di sebuah taman kecil, ia melihat sebuah sosok berdiri di kejauhan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di tengah kabut, menghadap ke arah Arya. Mata merah yang menyala perlahan mulai terlihat melalui kabut, mengingatkannya pada puncak yang telah lama ditinggalkannya. Arya berhenti, tubuhnya membeku. Bayangan itu bergerak perlahan, mendekatkan dirinya kepada Arya. Tawa yang dingin yang menggelitik di dalam tulang terdengar kembali. "Kenapa kau kembali?" Suara itu bergema, seperti suara dari dalam tanah. Jantung Arya berdebar hebat. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba untuk berlari, tetapi kakinya terasa terikat, seolah-olah tanah itu menahan setiap langkahnya. Saat pagi tiba, kabut itu menghilang begitu saja. Tak ada yang tahu mengapa kabut itu muncul begitu mendalam di kota, atau mengapa sosok yang sama kembali muncul di malam hari. Namun, bagi Arya dan teman-temannya, kenyataan bahwa sesuatu yang mengerikan dan tak terdefinisikan terus mengintai mereka adalah sebuah kenyataan yang tak bisa mereka lupakan. Mereka tahu, meskipun gunung itu kini jauh di balik mereka, jejak kegelapan yang ada di puncaknya tidak akan pernah benar-benar hilang. Mereka bukan hanya mendaki gunung itu, mereka juga telah melewati batas yang tak bisa dipahami oleh orang-orang biasa. Dan seperti pesan yang mereka temukan di batu, sesuatu yang telah terbangun di gunung itu akan terus menunggu. Menunggu hingga waktunya tiba. Mungkin mereka tidak akan pernah benar-benar aman. Mungkin mereka hanya selamat untuk sementara waktu. Tetapi dalam hati mereka, mereka tahu satu hal pasti. Gunung Salak memiliki cara untuk mengingatkan mereka. Dan ketika kabut datang lagi, mereka tidak akan tahu apakah itu adalah awal dari akhir, atau hanya tanda bahwa mereka akan kembali ke tempat yang lebih gelap.